Thank you, saudara kita street. Shalom dan selamat pagi, saudara. Bertawuran sebelah kamu. Selamat pagi, amen. Boleh kita menyanyi dulu, boleh kah? Hati yang gembira adalah obat, boleh? Seperti obat hati yang senang. Mari kita berdiri semua sebelum kita membaca firman Tuhan, boleh? Sebelum kita berdoa, kita ambil daripada buku Matius, oke? Kita baca firman Tuhan dulu sebelum kita berdoa. Buku Matius, ayat bab 18, ayat 15 hingga 20. Ayat pertama saya akan baca, dan ayat yang kedua jemaat baca dan berterusan sampai ke ayat 20. Boleh semua? Semua ada bawa kitab? Boleh, kalau tiada kita tunggu slide kita yang okey. Belum lagi. Kalau tidak kita gunakan Alkitab untuk kita tidak bawa masa. Amen. Semua saya jumpa Matius 18 ayat 15 hingga 20. Itu dia. Boleh? Okey, ayat pertama saya baca dan ayat yang kedua jemaat baca dan saling bersautan sampai ke ayat 20 kita baca bersama-sama. Boleh? Okey, tahu arahan saya boleh? Okey, 1, 2, 3. Saya dulu, itu sudah melanggar peraturan sudah. Haleluya. Pertama saya dulu, ayat kedua kamu semua. Amin. Okey, ayat 15. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan tunjukkanlah kesalahannya. Lakukan dengan diam-diam di antara kamu berdua saja. Sekiranya dia mau mendengar katamu, artinya kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, maklumkan hal itu kepada jemaat. Jika nasihat jemaat pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Ketahuilah juga setiap kali dua orang daripadamu di dunia ini bersetuju untuk memohon sesuatu daripadaku, permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Okey, 20 sama. Kerana apabila 2 atau 3 orang yang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ bersama dengan mereka. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, pada pagi ini kami mengimani firman Engkau pada pagi ini. Sebab Engkau berbicara 2 atau 3 orang yang berhimpun dalam nama Engkau, Engkau akan ada bersama kami pada pagi ini. Tuhan, terima kasih Roh Kudus kerana Engkau hadir bersama kami pada pagi ini. Kami berdoa serahkan setiap firman Engkau pada pagi ini. Agar setiap firman yang difirmankan pada pagi ini akan terus mendidik setiap kami, mengajar kami, membentuk kelakuan kami agar setiap kami kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Agar setiap kami menjadi umat-Mu dan gereja yang sehat dan dibangunkan menurut dasar firman Engkau Tuhan. Kami tidak bertolak ansur dan tidak berkompromi dengan dosa sebab kami tahu itu akan menjauhkan kami, itu akan membuat kami tidak menerima kemuliaan Engkau Tuhan. Saya berdoa pada pagi ini agar setiap kami yang mendengarnya akan mendapat satu
satu benda yang baru dan akan dibangunkan dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, saya serahkannya pribadi saya Tuhan pada pagi ini. Saya tahu saya tidak memiliki apa-apa, namun saya ingin Tuhan gunakan waktu ini Tuhan, serahkan apa yang ada agar semuanya untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Agar semua kami akan bangkit dan terus bersinar untuk kerjaan Engkau Tuhan. Kami rindu melihat kerjaan Engkau akan dibangunkan di tanah Sarawak ini Tuhan. Dan ramai bumi putra akan bangkit dan terus melayani Engkau Tuhan. Dan ramai lagi pemimpin akan bangkit dan terus memberikan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini. Dan kami berdoa, kami ingat kembali satu perkara yang kami ada dalam hati saya Tuhan. Saya ingin rindu berdoa untuk beberapa saudara dan saudari kita yang sakit pada saat ini. Berdoa untuk Bapak Roland yang sakit pada saat ini, kita berdoa agar Tuhan memberikan penyembuhan. Sebab Tuhan katakan 2-3 orang yang berkumpul di dalam dia dan meminta kepada Tuhan akan menjawab doa mereka. Tuhan akan berdoa akan menyembuhkan dia Tuhan, memberikan penyembuhan secara total ke dalam dia Tuhan. Apapun penyakit itu Tuhan kau campur tangan. Dan saya berdoa juga untuk saudara saya Jason juga Tuhan akan kau memberi kekuatan yang baru untuk dia. Agar pada saat ini Tuhan, apapun keadaan Tuhan kau akan memulihkan, menguatkan kembali dia Tuhan. Dan kami rindu Tuhan melihat mereka. Dan lama lagi saudara-saudara kami memerlukan penyembuhan kau memberikan pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Beritahu orang di sebelah kamu, Tuhan memberkati kamu hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk saudara-saudara di dalam Kristus. Oke, kita boleh ke depan hari. Oke. Haleluya. Ini pagi ini kita akan mau melihat semua kita sehat-sehat semua di sini. Amin. Haleluya. That's why saya bawa lagu itu hati gembira adalah obat. Amin. Jadi apapun pergumulan kita, kehidupan kita, percaya, oke, Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk setiap kita. Amin. Hari ini adalah hari yang terbaik dan suku yang terbaik untuk kita ingin melihat beberapa perkara untuk gereja kita pada hari ini. Amin. Kita akan terus kepada perkara untuk bagaimana membangunkan gereja yang sehat. Amin. Beritahu dari sebelah kamu, saya sehat. Beritahu mereka dengan iman, amen. Saya tahu banyak orang yang makan ubat tinggi darah, gout macam saya. Tapi dalam iman, saya sehat, amen. Amen. Jadi secara jasmani, senang saya menyukat kita punya kesehatan. Oke, kita punya BMI kita, oke, kita punya apa tuh? Body mass index kita, amen. Senang aja, tinggi kita. Berat kita dibagi dengan tinggi kita, darab 2 kali tinggi kita. Itulah BMI kamu. Jika BMI kamu antara 25 hingga 25 lebih, mungkin rasa kamu sehat. Amen semua? Paham kamu maksud saya? Senang saja menyukat kamu sehat kan gemuk macam saya. Kalau tinggi saya 160, berat saya kira-kira 80. Jadi berat saya adalah berat saya bagikan tinggi saya. Mungkin tinggi saya 1,6, darab 1,6, lebih kurang 30. Jadi 30 sudah lebih sudah. Saya punya body index saya. Maksudnya saya perlu kurangkan supaya saya mendapat indeks body badan yang sehat dalam kurungan 20. 30 lebih adalah sangat tinggi. Amin. Boleh semua? Beritahu orang sebelah kemari kita menjadi umat yang sehat untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan bincangkan berapa perkara itu membangunkan gereja yang sehat. Kita continue ini. Oke, untuk membangunkan gereja yang sehat kita ada 4 elemen reka bentuk yang penting untuk kita ingin bangunkan gereja yang sehat. Amen. Amen semua. Yang pertama adalah keanggotaan. Oke, keanggotaan penting dalam gereja. Amen. Sebab kita ingin memelihara saudara-saudari kita dalam iman. Amen. Beritahu mereka di sebelah kiri kamu, kamulah saudara, kamulah saudari saya seiman. Amen. Melayani. Amen. Beritahu mereka. Haleluya. Yang kedua itu disiplin gereja. Oke. Jadi kita ingin melihat. Oke. Sebab disiplin gereja yang sangat penting untuk gereja agar apapun keadaan dalam gereja. Oke. Kita ingin melihat ada kekudusan, kesucian dan pemulihan dalam gereja kita. Amen. Yang ketiga itu pemuritan gereja. Oke, kita ingin melihat semua orang mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Amen.
tidak ada separuh-separuh. Amin. Kita tidak mau dua perahu dalam hidup kita. Sebelah kiri perahu dunia, sebelah kanan perahu rohani kita. Tidak. Kalau kita ingin mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Sebab kita tidak mau dua perahu dalam hidup kita. Amin. Kita tidak mau dua Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ke Tuhan. Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kepimpinan gereja. Kita ingin menghormati semua pemimpin. Amin. Jadi kita ingin melihat mereka sebagai yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara gereja. Amin. Beritahu orang sebelah kamu, kamu akan menjadi pemimpin untuk Tuhan. Amin. Kamulah Musa untuk Tuhan. Amin. Haleluya semua. Saudara dan saudari, penting untuk kita membangunkan gereja yang sehat. Amin. Namun hari ini sebab Pastor Daniel sudah berbicara tentang keanggotaan gereja, hari ini dia berikan saya itu disiplin gereja atau ketertiban gereja. Disiplin atau ketertiban gereja penting untuk kita semua. Amin. Saya sebenarnya kalau diberitahu saya tidak mau ambil nomor 2 ini, saya mau pilih yang lain. Kalau saya ada pilihan, tetapi Tuhan tidak buat pilihan. Kalau B, amen. Beritahu orang sebelah kamu, kalau iya, kata iya. Kalau bukan, kata Tuhan dalam pelayanan, amen. Jadi hari ini, kenapa kita ingin bangunkan gereja yang sehat, atau gereja yang kuat, gereja akatabiah, menurut firman Tuhan, karena kita ingin Tuhan memimpin gereja Tuhan, amen. Kita lihat 2 perkara, kamu boleh pilih apa yang kamu ingin bangunkan dalam setiap pribadi kita. Oke, dan ada gambar ini. Paling penting untuk kita semua. Amin. Kamu pilih yang kayu ke yang ada besi sana. Amin. Siapa yang pilih sebelah kiri saya? Tidak cantik kan? Ini kiri ya, sebelah ini. Siapa pilih sebelah kanan saya? Siapa tetap pilih? Tak ada pilih. Masih ragu-ragu, amen. Saudara dan saudari dalam Kristus, amen. Sebelah kiri saya adalah Bertrano, amen. Dan sebelah kanan saya adalah kapal Titanic yang karam pada tahun 1912 dulu, amen. Canggih bagaimanapun boleh karam, amen. Tapi dia ada Tuhan memimpin dia, amen. Ada rancangan Tuhan yang menyertai dia. Tuhan katakan ini dia mengikuti. Amen. Jadi bila Tuhan memimpin gereja Tuhan, beginilah dia. Kita akan selamat. Amen. Dan keluarganya dan datang selamat. Betul? Jadi marilah kita menjadi gereja yang mengikut pimpinan Tuhan. Amen. Haleluya. Kalau kita menginginkan dunia seperti kapal Titanic ini memang mewah. Di sana ada kasino macam-macam sana. Amen. Jadi jika bukan Tuhan memimpin, jadi kapal itu karam. Bukan kehendak Tuhan. Amin semua? Jadi kamu paham maksud kenapa kita membangunkan gereja yang sehat, gereja yang kuat, dekat TBA, karena kita mau Tuhan memimpin gereja Tuhan pada hari ini. Amin. Tanpa pimpinan Tuhan, kita akan karam dalam pelayanan kita. Tanpa pimpinan Tuhan, kita akan meninggalkan Tuhan. Seperti kesaksian Brother Billy tadi, 20 tahun mengikut Tuhan bukan mudah, banyak cabaran. Tetapi karena Tuhan memimpin dan dia berharap beriman pada Tuhan, maka Tuhan meletakkan dia di satu tempat yang indah. Amen. Haleluya. Amen semua? Paham kenapa kita membangunkan gereja yang kuat? Nemu kita arti kebuah kita ngagak gereja te gerai, te kering, te berpanggai ba Tuhan, laban kita baka Nabi Nuh te ngagak namanya kapal te besar itu. Laban kapal besar tajak pepanyu cobaan, gelombang. Tujuh nama dia tetap selamat. Laban bisa Tuhan untuk megai sedaya. Amin. Jadinya tujuan kita melayani Tuhan. Amin. Saya ingin ini jelas dan tepat untuk kita berada di tempat ini. Amin. Gereja Pengharam membangunkan karena dia mau melihat semua kita terlibat dalam Tuhan. Amin. Bersama melaksanakan visi Tuhan. Amin. Oke, kita mau melihat nanti pada tahun hadapan kita akan ada kemah BM Iban. Kita target adalah 900 ke 1000 orang datang untuk berkumpul. Kenapa? Karena kita ingin bangunkan setiap orang itu mengikut dan kehendak Tuhan. Amen. Kita tidak ingin seperti kapal Titanic ini, saudara. Walaupun kita pikir dengan mentaliti kita,
Bahwa kita, saya ada teknologi, saya ada pengetahuan. Tapi kalau tidak, bukan pimpinan Tuhan. Dia boleh karam, amen. Begitu juga dengan setiap pribadi kita, saudara, amen. Jadi penting untuk kita membangunkan gereja Tuhan, amen. Hari ini ada 4 tadi yang saya beritahu kita tadi untuk reka bentuk gereja yang sehat ya tadi. Pertama tadi ada keanggotaan. Jadi kalau kita belum anggota, pastikan semua kita register, beritahu gembala, saya ingin bersungguh menjadi anggota gereja. Saya ingin terlibat untuk anggota gereja supaya kita tidak mau, tidak mau orang itu tidak memiliki keistimewaan dalam kita melayani Tuhan. Amen. Jadi Tuhan meletak kita dalam satu gereja karena Dia ingin melihat kamu semua dipakai oleh Tuhan. Amin semua. Haleluya. Jadi hari ini saya tahu semua kamu bagus-bagus sama sini. Saya tahu dari muka kamu tidak seperti dalam firman Tuhan ini. Amen. Sebab saya tahu semua Hope, Spiro BM dan Semeriang semuanya orang baik-baik semua. Amen. Jadi mungkin walaupun kita mesti melihat pada masa depan gereja. Mungkin kita dah sampai 500, 600 orang. Banyak perkara yang perlu kita pelajari nanti. Oleh itu, nomor 2 ini adalah disiplin gereja atau ketertiban gereja ini perlu kita belajari. Amen. Kita perlu mengetahui agar semua pemimpin nanti akan membuat perkara mengikut ajaran Yesus. Amen. Yang kita baca tadi adalah ajaran Tuhan. Yesus mengajar mereka, amen, supaya mereka tidak membuat keputusan sendiri apabila ada berlaku perselisihan, melihat orang itu berdosa, tidak. Dia ingin mengajar kita cara untuk kita melakukan tackle agar seseorang itu tidak hilang dari radar. Amen. Amen. Paham maksud saya? Kita tak mau semua kita lari dari radar. Amen. Kita mau semua orang terus kekal dalam kerjaan Tuhan sampai Yesus datang kedua kali nanti. Amen. Ini sebenarnya kalau ada perkara dalam gereja, disiplin gereja mesti dilaksanakan. Bukan kena untuk menghantam orang, melemahkan orang, tetapi agar kita memulihkan kembali. Amen. Beritahu orang sebelah kamu, memulihkan kembali, membangkitkan kembali. Tarik baru sidaya. Ambil baru semangat sidaya mula Tuhan. Amin semua. Anang utu anang judge orang. Okay. Yang kedua disiplin gereja tu iban lagi. Kenapa disiplin gereja? Jika dilaksanakan dengan akatabiah menurut firman Tuhan adalah satu tindakan kasih. Tindakan kasih kita ya. Tujuan aja memulihkan orang percaya, memulihkan orang tidak berdosa percaya. Kedua, memelihara kesucian gereja. Okay? Gereja mesti dipelihara kesucian. Kita nak berkerumi dengan dosa. Ketiga, mendukung kekudusan Tuhan. Amen. Jadi kita mesti ada 3 perkara. Matlamat untuk kita disiplinkan perkara dalam gereja. Amin semua? Amin. Okey, pada pagi ini kita sudah membaca firman Tuhan dari Matius 18 ayat 15 hingga 10, okey. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama itu tadi, okey. Yang pertama, jika saudaramu berdosa terhadapmu, okey. Yang poin pertama adalah jika saudaramu berdosa terhadapmu. Satu perkataan yang perlu dan sangat penting apabila kita mengikuti Yesus menjadi orang Kristen adalah perkataan dosa ini. Amen. Kita tak boleh tidak tahu. Okey? Kita mesti tahu ini supaya kita mengerti. Okey? Okey, boleh kita next lagi kita tengok itu, okey? Next lagi, okey. Pengertian dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Okey? Dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah kegagalan, kekeliruan, kesalahan, kejahatan, pelanggaran, tidak mentaati hukum, kelaliman, ketidakadilan atau tidak sempurna. Dosa adalah kejahatan dalam segala bentuk dan melawan kehendak Allah. Selain itu yang melanggar hukum dan perjanjian Allah seperti Adam dan Hawa. Amin. Rancangan Tuhan pertama adalah menciptakan manusia karena dia ingin melihat manusia itu menguasai dunia ini. Amin.
Tetapi karena ada pilihan, amen. Kita ciptakan ada pilihan, amen. Kita boleh memilih. Sesuai Tuhan memberikan di Taman Eden 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Dia boleh pilih. Tapi karena tidak taat, karena Adam tidak taat, sebab bila kamu memakan pohon pengetahuan itu, kamu akan berdosa. Amen. Jadi dia memilih untuk mengambil itu. Jadi setiap manusia diciptakan ada hak. Ada hak free untuk memilih sekarang ya. Mau mengikuti Tuhan, mau mengikuti hukum Tuhan, kita yang buat pilihan. Amen. Mau pilihan itu. Amen. Tuhan berikan kamu keistimewaan pada hari ini. Beritahu orang sebelah kamu ada pilihan dalam hidup kamu. Amen. Tapi jika kita memilih untuk tidak taat, maka dosa. Nanti kita milih nak kata ko iban. Nak taluk ke perintah Allah Taala, dia kita nerima dosa. Amen. Jadi dia tuh jelas, amen. Jadi kita ada pilihan semua. Haleluya. Saya ingin, mungkin kita tidak melakukan perkara yang jahat seperti membunuh orang. Baru-baru di Jalan Setebeyong ada orang kena tembak dalam kereta, betul? Jadi orang itu sangat berani membunuh orang. Ada di Grand Road melanggar polis. Dan ada minggu lepas saya pergi ke hospital, saya ambil darah. Dan saya melihat seorang itu pakai roda. Saya pikir dia orang yang sakit. Saya tolong dia, istri dia bawa dia itu. Semalam saya cek saya punya FB, apa muka orang sama yang saya tolong semalam. Rupanya dia ingin melanggar polis, melanggar polis karena dia punya sikap yang tidak bagus. Jadi dia melanggar polis dan saya tak tahu dia yang saya tolong itu ada orang yang jahat. Amen. Saya tidak tahu. Semalam saya cek ini Tuhan mengajar saya. Amen. Jadi tidak kamu kenali orang itu, itulah orang di Jakarta. Jadi perbuatan jahat ini memang berlaku di kawasan kita. Yang membunuh sekarang ada tahu cerita ya orang yang tembak itu kepala? Di bandar kita ada berlaku perkara sebenarnya yang jahat. Tapi saya tahu semua orang nih bagus, tidak kamu tembak orang, amin. Haleluya. Beritahu orang jangan miliki sikap seperti itu, amin. Kita jadi orang Kristen mesti mungkin ada perkara yang perlu kita yang tidak sesuai, yang lari. Yang pertama itu dalam arti kata dalam bahasa Yunani itu amartya. Amartya itu melencongkan dari sasaran yang ditujui. Kalau kita melencong dari kehendak Tuhan, itu sudah disebut dalam bahasa Yunani, sudah amartya. Amartya. Yang kedua, asabya. Asabya itu macam tidak menyembah dan tidak tunduk. Nanti kita nak tunduk, nak nyembah Tuhan, mungkin salah satu perkara yang akan timbul, akan membuat kita tidak, sebab yang kita sembah di pagi tadi adalah Tuhan yang Raja segala Raja. Amin. Oleh itu jangan malu mengangkat tangan, jangan malu tepuk tangan, jangan malu menari untuk Tuhan. Betul? Beritahu orang di sebelah kamu. Sebab Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup dan Raja segala Raja. Amin. Mungkin itu yang menyebabkan kita boleh tidak ada dosa itu boleh begitu. Tidak menyembah Tuhan. Kedua, parakio, tidak taat. Tidak taat atau tidak mau mendengar suara Tuhan. Ini mungkin satu yang kita perlu teliti. Mungkin kita ketika taat atau kita melayani Tuhan mungkin satu sebab. Dan bila orang berbicara tentang firman Tuhan, kita tidak mau mendengar. Amen. Beritahu orang sebelah kamu, mari mendengar firman Tuhan. Amen. Saya tahu semua kamu ini bagus. Tengok semua orang tulis semua nokta. Amen. Maksudnya kamu semua ada orang yang mau mendengar firman Tuhan. Amen. Dan perintah Tuhan. Amen. Mungkin bagi saya dulu, saya pun tidak mau tulis apa yang orang khotbahkan. Saya tahu apa kamu sebut. Mungkin itu yang berlaku. Tapi saya belajar untuk taat. Siapapun yang di depan, dia pandai kah, dia pederi kah apa, belajar untuk
Kalau tidak mengingati apa yang dia firmankan, dia bicarakan. Amin. Yang keempat, anomia, kejahatan yang berlaku tadi, yang saya tembak menembak itu tadi. Yang kelima, paranomia, menentang. Kalau Tuhan katakan jangan, tapi kita melanggar, kita menentang apa yang Tuhan mau. Contohnya Tuhan bagi kita masa, hari Minggu untuk kita melayani Tuhan. Tapi kita menentang, tak apalah Tuhan, bagi saya masa lain untuk saya datang ke rumah Tuhan. Amin. Ini mungkin satu perkara yang boleh dipandang untuk ini akan menimbulkan satu nanti perkara dalam hati kita dan kita akan lari dari kehendak Tuhan. Amin. Yang keenam, parabasis. Parabasis itu melebihi batas yang ditentukan. Melebihi batas. Yang ketujuh itu etnomia. Kesalahan dosa yang disebabkan karena tidak peduli. Ini mungkin kadang-kadang berlaku dalam setiap pribadi kita. Kadang-kadang kita tidak peduli melayani Tuhan. Sebab kita tidak nampak Tuhan, betul? Kita tidak nampak berkat Tuhan. Kita mulai tidak peduli. Amen. Jadi mari kita belajar untuk peduli. Besar, kecil, berkat, kesehatan kita mesti peduli. Contohnya, Tuhan terima kasih hari ini sukar untuk saya berjalan, tapi hari ini saya berjalan untuk datang ke gereja. Amin semua? Tuhan. Kadang kita suka main telefon pap, culiak. Lalu lupanya macam abang kudus. Kadang-kadang kita nak peduli. Nama terpatut di gereja kita ya. Jadi belajar untuk peduli. Mungkin satu hari ada 6 jam untuk kita main telefon. Tidak kita peduli Tuhan. Hari ini, tahun ini saya belajar 1 jam bagi engkau. Saya cari firman Tuhan, saya kaji firman Tuhan. Walaupun saya bukan teologi punya orang, tetapi saya teologi pula. Amen. Belajar untuk mengkaji firman Tuhan. Amen. Saudara saya bukan orang itu, tapi saya belajar menggali firman Tuhan. Sebab saya tahu hidup saya seperti pokok kurma. Amin. Semakin dalam menggali sampai ke 100 meter, 150 meter untuk mencapai air di padang gurun sana. Dan kamu beli kurma itu bukan murah 1 kilo. Betul? Amin. Inilah hidup kita saudara. Kita menggali supaya kita hidup dan menghasilkan buah. Dan orang lain menerima berkat daripada buah yang kita hasilkan. Amin. Oke. Itu pengertian. Oke. Dosa tidak bermula pada tindakan yang terang-terangan, betul? Tetapi dosa timbul daripada hati dan pikiran kita. Nanti hati kita, rundiang kita, nak medak nama kakak Tuhan, nak dikumai dosa. Kalau hati kita, pikiran kita, hati dan pikiran kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu boleh disebut dosa. Tetapi kalau hati, perasaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti arti dalam bahasa Yunani tadi, itu berarti kamu sudah memuliakan nama Tuhan. Itu berarti kamu sudah memancarkan sinar dan kasih Tuhan dalam kehidupan kamu. Amin semua? Jadi oleh itu, sebab dosa timbul dari hati dan pikiran kita. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, seperti yang berlaku perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan kesombongan, kebebalan, semuanya itu dari hati dan pikiran kita. Ini mesti dinyatakan dalam gereja. Saya tidak boleh ambil, saya suka yang sedikit sajalah, yang kebebalan. Yang lain saya sembunyikan. Bermaksud disiplin gereja kita tidak beritahu kepada jemaat Tuhan. Kalau ini berlaku dalam setiap pribadi kita, dan saya percaya, Hope Spiro, semua kamu orang baik. Tapi saya mesti beritahu ini, agar generasi yang akan datang, bila gereja kita berkembang satu hari nanti, kita mesti perhatikan perkara ini dalam gereja, dan kita ambil take note untuk perkara ini, untuk kita melihat gereja kita tidak berkerumun dengan dosa. Amin semua? Beritahu orang sebelah kamu, jangan berkerumun dengan dosa. Amin. Jangan betul ansur dengan dosa.
Haleluya semua. Sebab dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Amen. Upah. Kamu tahu upah kan? Gaji dosanya mau. Sebab upah dosa seselo. Sebab upah dosa adalah maut. Seselo boleh dah. Kalau beritahu orang sebelah kamu, okay? Mari kita belajar tahu bahwa kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Amen. Jadi kita mesti memiliki hati untuk melihat semua orang memiliki hidup yang kekal. Amen. Haleluya. Yang Roma 8:7-8, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak tertakluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bagi mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas. Nanti kita hidup, bak pengingin kita nak mana pemua Tuhan. Arti, kalau kita hidup dalam daging, keinginan daging, tidak mungkin kita berkenan pada Tuhan. Artinya, mari kita hidup dalam roh, dalam jasmani kita. Lebih lagi, amin. Semakin hari semakin lebih kita melayani Tuhan. Boleh? Beritahu di sebelah sana, semakin hari semakin lebih kita merindui Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kita mesti tahu bahasa saat ini ya, iblis tidak mau melihat semua orang selamat di dunia ini. Amin. Oleh itu misi iblis ada Kejadian 3 ayat 4, singa, oke. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia katakan pada Hawa, bila kamu makannya dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tengok, dia menggodai Hawa untuk dia supaya Hawa melihat, nanti kalau saya makan buah ini saya seperti Tuhan. Tapi Tuhan sudah memberitahu larangan Tuhan. Kalau kamu tidak memakan ini kamu akan mati. Tapi inilah misi iblis. Begitu juga dalam setiap pribadi kita hari ini. Kalau kita tidak hati-hati, tidak menyerahkan hidup kita sepenuh pada Tuhan, tidak memiliki iman yang kekal, iman yang kukuh dalam Tuhan, maka senang misi iblis terlaksana. Sebab dia tidak mau melihat ramai orang yang memiliki hidup yang kekal satu hari nanti. Dia mau seperti dia yang hidup di api neraka itu. Betul? Sebab di api neraka itu, ulat-ulat itu tidak akan mati. Amen. Dia tetap memakan kamu orang, kita yang tidak mentaati Tuhan. Oke? Jadi sedarlah dan jagalah lawanmu. Sebab si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang, seperti kesaksian saudara Billy. Dia seperti singa yang mengangung-angung. Jadi mari kita datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, supaya kita memiliki kekuatan, tahu bila ada percobaan kita dapat menang dalam Tuhan. Amen. Haleluya. Oke. Jadi saudara dan saudari dalam Kristus, oke. Untuk disiplin gereja ini, kita ada beberapa perkara yang penting untuk kita pelajari. Oke. Yang pertama tentang bagaimana kita seperti contohnya seorang atlet yang berlatih, betul? Seorang yang suka jogging, dia mesti ada disiplin yang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak dapat mahkota yang dia ataupun hadiah yang dia mau. Amin. Seperti saudara kita sepatu nama tu, Bapak Abna, dia konsisten untuk dia mencapai target. Amin. Dan hari ini dia asal senyum dan dapat target. Itu juga dengan kita. Amin. Oh, tahun depan saya mau berat saya 70 km. 7 kg, bukan kilometer. Kalau berat kamu 7 km memang. Oke, semua bangun sudah, oke. Berat kita lah 7 kilogram, target kita. Oke, kita mesti disiplin. Kurangkan makanan yang berminyak, ada exercise, betul? Tanpa itu kita tak dapat mencapai target itu. Begitu juga dengan anak-anak kita. Oke? Kalau dari kecil kita tidak merotani mereka, tidak tegur mereka. Besar memang tidak dapat, pasti ada perumahan. Melentur buluh biarlah ada rebuang, betul? Amin. Oke, saudara, oke. Tadi disiplin kerja yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah untuk pemulihan. Amin. Oke. Tujuan disiplin gereja atau ketertiban gereja, tujuan tidak lain. Ingin melihat jemaat Tuhan yang berdosa itu, oke, mereka dipulihkan. Amin. Oke. Ingin melihat mereka kembali kepada Tuhan. Oke. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan
dan tunjukkanlah kesalahannya. Jadi sebagai pemimpin kita datang kepada mereka. Amen. Tujuan adalah untuk pemulihan untuk semua kita di sini. Amen. Jadi gereja sesuai penting untuk menjadi anggota gereja. Anggota gereja akan dipelihara oleh gereja. Oke. Dan didisiplinkan oleh gereja. Untuk apa? Untuk melihat kamu kembali dan melayani Tuhan. Amen semua. Jadi beritahu orang di sebelah kamu, tujuan adalah untuk pemulihan kamu dan saya. Amen. Semua kita mesti dipulihkan. Saya pun juga perlu dipulihkan. Amen. Tanpa orang menegur saya tak tahu kelemahan saya. Amen. Jadi saya rindu. Ada orang yang seiman dengan saya, yang memiliki visi, seia kata menegur saya. Dan saya dipulihkan kembali. Amen. Jadi kita mencari orang. Orang dunia tidak. Ada satu case dalam tempat kerja. Dia buat satu yang tidak bagus, dia kata bawa orang yang itu tiba-tiba terus bagi warning. Dan 2 orang itu kena warning. Dan terus dia tak tahan dan dia tidak malu, dia minta resign. Jadi kita tidak begitu dalam gereja. Kita tidak warning, kita datang dan kita minum kopi, PO kah, teh tarik kah, oke. Sebelum kamu sebut, dia sudah sebut dulu apa yang ada dalam hati dia, amin. Ini kunci-kunci untuk kita pengbalaan dalam kita menjadi orang pemimpin. Amin. Tak payah kamu sebut. Kamu sediakan kopi roti sana, buah anggur, ataupun kurma, atau apa itulah. Bila kita shepherding dengan domba-domba kita, oke. Belum kita sebut apa-apa, dia dulu menyatakan isi hati dia. Amin semua pemimpin. Ini yang penting, kunci dia. Oke. Jadi apa maksud jika saudara itu berdosa? Satu, jika saudara kita seiman menjadikan kamu berdosa, jadi kita mesti melihat perkara ini. Okay? Kalau kita tahu sebab dia kamu berdosa, contohnya kamu dibawa dia mencuri, seperti dulu kamu ingat Akan dulu? Akan bin Akan. Tahu kan nama kitab nama Akan? Dia mencuri barang tu, mencuri pelanggaran barang-barang dalam baik suci itu ya. Jadi dia membuat perkara begitu, amin. Yang kedua, jika saudara kamu menghina, merendahkan dan memburukkan kamu, oke? Maksud dia saudara kamu buat dosa terhadapmu. Jika dia merendahkan kamu, memburukkan kamu, oke? Jadi kita mesti datang kepada dia. Kenapa kamu berjaku tak nak menang aku? Anak malu, oh? Nanti kita saudara seiman, itu orang berikut kita nak malu datang dia. Kalau saya tak lain, saya datang mereka, berjabat tangan dengan mereka, amin. Jangan malu, sebab kita ingin, walaupun kita tidak bersalah, tapi kita tetap datang kepada orang itu supaya dia tidak mengulang perbuatan yang tak baik itu, amin. Mungkin dia tahu satu hari Tuhan akan tegur dia, amin. Jadi yang ketiga, apa saja dosa yang dilakukan serasa iman kamu terhadap kamu kata jemaat Tuhan. Sama, itu arti dia jika saudara kamu berdosa, oke? Jadi ada satu salah faham tentang disiplin gereja, amin. Mereka anggap satu hukuman, amin. Oke, nanti kalau ada orang menegur kita, gereja ada pemimpin datang kepada kamu, jangan anggap itu sebagai satu hukuman. Tapi sebenarnya tujuan tidak lain, agar perkara yang tidak baik itu, dosa itu, tidak terus melekat. Jadi kita akan dipulihkan dalam perbuatan yang salah kita itu. Amen. Jadi mereka datang kena ada tujuan. Hari Minggu, Bapak El boleh marah semua orang. Oke? Sebab kita ingin melihat semua orang, bukan marah artinya menegur semua orang. Supaya orang itu sadar, tidak melakukan dosa lagi. Amen. Oke? Hari lain, kita sebagai suami istri mengajar anak kita. Oke, tegur mereka. Amen. Haleluya. Tidak perlu dilaksanakan, ada kesalahpahaman, tidak perlu dilaksanakan karena gereja adalah tempat menerima semua orang. Ini yang telah berlaku. Ini kita tak mau ini berlaku. Amen. Oke. Kesalahpahaman tentang disiplin gereja kita tidak dilaksanakan. Jadi kalau disiplin gereja tidak dilaksanakan, satu hari gereja itu tidak akan bertumbuh. Tidak akan berkembang. Sebab kematangan dalam rohani itu, dia perlu ditegur, dididik. Jadi, bila gereja itu bertumbuh dan berkembang, kena ada disiplin dilakukan. Dan ramai gereja
tidak meletakkan ini, tidak mau mendisiplinkan orang kalau orang itu bersalah, amen. Jadi oleh itu kita melakukan disiplin gereja yang melihat satu hari nanti. Satu hari nanti kalau ramai orang, perlu ramai pemimpin yang mengetahui cara-cara dia begini, amen. Jangan anggap disiplin gereja tidak penting dalam pelayanan, amen. Yang ketiga itu tujuan sebenarnya, oke. Tujuan tidak lain bukan adalah untuk menegur, menasihati, amen. Membantu saudara-saudari yang telah berbuat dosa atau melanggar ajaran Kristus. Amen. Jadi dalam Matius 18 ayat 15 hingga 20 tadi, ini apa yang Yesus ajarkan. Ya. Ini bukan gereja yang beritahu, ini ajaran Yesus. Kita menerima ajaran ini dan kita laksanakan di gereja. Amin semua? Kita menegur setiap orang, kita ingin memulihkan orang itu. Haleluya semua? Jadi itu yang sangat penting, oke? Oke, lepas itu walau bagaimanapun disiplin gereja ini tidak senang dilaksanakan, saudara. Amin. Dia perlukan doa, terutamanya setiap kita. Amin. Doa kita perlu. Setiap orang yang menegur itu perlu persiapkan hati. Pemimpin perlu siapkan hati supaya apa yang dibicarakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Disiplin gereja, oke, kalau kita lihat pada Imamat 19 ayat 17, amen. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, amen. Beritahu orang sebelahku, jangan membenci saudaramu, amen. Inilah sebabnya kita membuatkan disiplin gereja. Kita ingin tidak membenci saudara kita, apapun yang dia perbuat, amen. Haleluya. Supaya dia dapat kembali kepada Tuhan. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Oke. Oleh itu dalam Efesus 4 ayat 9, janganlah ada perkataan kotor keluar daripada mulutmu. Tetapi apa? Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Amen. Dalam gereja kita ingin tahu firman Tuhan ini. Dalam Efesus 4 ayat 9. Kita tidak akan mengeluarkan kata yang kotor, tetapi kita akan memakai perkataan yang baik-baik. Amen. Puji, bangunkan saudara kamu. Amen. Bila kamu datang ke gereja, amen. Kamu tengok dia tidak semangat, beri kekuatan untuk dia. Amen. Haleluya. Puji dia, dorong dia, kuatkan lagi dia. Amen. Perkataan yang baik. Haleluya semua. Oke. Aplikasi tujuan disiplin adalah apabila seorang yang percaya jatuh dalam dosa atau tersandung, adakah kita menunjukkan reaksi kita? Itu penting. Jadi dalam gereja kita ingin menunjukkan reaksi kita yang baik, tidak bergosip, mengelak daripada bergosip dan berdepan dengan mereka secara kasih. Dengan kasih. Oke. Apakah pendekatan terbaik? Oke. Kita berdoa, bersekutu dengan mereka dalam kasih serta elakkan daripada bergosip ataupun langsung tekan terus. Pergi ke FB, pergi ke apa-apa, tidak boleh. Oke? Jadi kita tidak digalakkan begitu. Amen. Tidak bergosip seperti itu. Oke? Yang kedua adalah proses kita. Proses adalah untuk tanggung jawab untuk pemulihan. Amen. Jadi penting untuk tanggung jawab kita untuk pemulihan satu sama lain. Amen. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah. Mula-mula pertama tadi secara diam-diam kita datang kepada dia tadi. Oke. Proses ya, pertama. Kita secara diam-diam. Jangan terus bertindak. Ini proses dia, oke? Next. Lakukan secara diam-diam. Amen. Datang kepada dia. Kalau karena dia kamu karena dia menyebabkan kamu juga terlibat dalam dosa dan kamu tidak mau, datang kepada dia. Kalau dia mengajak kamu, oke? Beritahu dia. Next. Oke. Pertama, cara kita adalah proses peringkat kita adalah lakukan secara diam-diam, oke? Jangan terus di depan mereka dalam kumpulan LG, dalam kumpulan kita. Tidak. Personal datang kepada dia jika ada masalah. Amen. Haleluya semua. Bersemuka secara pribadi. Oke, itu ada di sana. Oke. Yang kedua adalah bawa saksi. Kalau secara diam-diam kita datang kepada dia pada penggebalaan, dia tidak mau menerima, kita bawa yang lebih matang lagi. Jangan bawa yang tidak matang. Nanti dia cakap benda yang lain nanti. Bawa pemimpin yang lebih matang, lebih memahami, amen. Oke, bawa seorang atau dua orang lagi.
Amen. Jika ada baku. Cara pertama tadi, saya diam-diam. Face to face, oke? Dengan dia. Kedua, kalau dia tak mau juga menerima, bawa yang dua atau seorang atau dua orang, oke? Sebab bila proses disiplin berlangsung yang tidak bertujuan untuk menghantam dia, tapi dia sedang upaya. Cara pertama tak dapat, cara satu tak dapat, cara dua. Supaya dia boleh kembali pada Tuhan. Amen. Cara ketiga, ada firman Tuhan dalam Ulangan 19 ayat 15, dan juga Efesus 4 ayat 30. Kamu boleh baca nanti kalau ada masa, Dalam Efesus 4 ayat 30, Janganlah kamu memendukakan roh Allah yang telah memerintah kamu menjelang akhir penyelamatan. Sebab segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah naklah dibuang di antara kamu. Dibuang. Disingkirkan di antara kita. Amen. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, walaupun kecil-kecil barang itu mesti dibuang. Amen semua? Nanti kita lagu sejauh timur dan langit terbuang semua itu nanti. Amen semua? Yang ketiga adalah tindakan kita. Tindakan kita untuk memelihara gereja. Untuk memelihara dan untuk melindungi gereja. Itu tindakan kita sebenarnya. Amin semua? Kamu mengasihi gereja Tuhan pada hari ini? Oleh itu inilah cara kita memelihara gereja Tuhan. Kita akan melindungi gereja dan kita tidak membiarkan gereja kita double standard. Kita tetap memelihara kesucian, kemurnian Tuhan. Jadi tindakan disiplin perlu diambil. Jadi peringkat terakhir adalah dalam disiplin gereja adalah gereja akan dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah kalau dia tidak mau menerima. Yang terakhir, kita akan dia dipandang tidak mengenal Tuhan seperti seorang pungut cukai. Amen. Jadi itu tindakan kita. Jadi haleluya. Yang keempat, disiplin gereja. Kenapa disiplin gereja dilaksanakan di gereja? Dalam ayat 18-20, aku berkata padamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas. Ini Tuhan, Yesus bicarakan ini. Jadi kuasa itu ada. Jadi kuasa untuk mendisiplinkan itu diberikan Tuhan pada gereja untuk dilaksanakan. Amen semua? Ini bukan metode yang kita buat, tapi ini apa yang Tuhan ajarkan. Amen. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, yang kita buat adalah karena Tuhan mau melihat gereja Tuhan itu seperti yang Tuhan mau. Amen. Haleluya semua. Jadi kita ingin melihat semua orang akan dipulihkan, dikembalikan ke dalam Tuhan. Amen. Jadi Yesuslah yang akan memberikan kita kuasa, sokongan, pelindungan bila mana gereja melaksanakan disiplin gereja. Amen. Jadi disiplin gereja harus dilaksanakan menurut kehendak Tuhan. Seperti yang telah dinyatakan saya tadi. Amen. Bila ada perkara berlaku, dosa berlaku terhadap seseorang itu. Yang pertama, jika dia terlibat, jika karena dia membawa kamu terlibat dalam dosa itu, contohnya dalam mencuri kah, dalam bergosip kah, kamu datang kepada dia. Saudara, boleh kita tidak perlu menyatakan ini kepada orang lain. Betul? Ini cara kita. Kalau dia tak mau, kita panggil saksi lain lah. Seorang, dua orang, pemimpin lain. Dorong dia. Oh saudara, mari kita jangan begini-begini. Boleh? Paham? Supaya gereja kita tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang kotor dari pembendaharaan hidup kita. Amin. Sebab itu akan timbul dosa-dosa nanti dalam hidup kita. Amin, saudara dan Kristus. Tadi kesimpulan pada pagi ini, tujuan disiplin gereja adalah untuk memelihara kekudusan dan kesatuan dalam gereja. Amin. Gereja kita, bila kita menekankan ini bermaksud kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita meninggikan nama Tuhan. Karena kita mau benar-benar pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Prinsip Tuhan itu dilaksanakan dalam gereja Tuhan. Amin. Disiplin juga bertujuan untuk memulihkan saudara-saudari yang berdosa kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita tak mau dosanya, tapi kita mau jiwa dia dipulihkan kembali. Amin. Agar bila Yesus datang kedua kali nanti, dia selamat. Amin.
Semua kita selamat, amen. Jadi inilah tujuan gereja, pemulihan. Dan untuk melihat semua kita selamat. Haleluya, amen. Jadi inilah 4 perkara yang penting untuk kita pada pagi ini, amen. Untuk kita ingin membangunkan sebuah gereja yang sehat, amen. Kita perlukan keanggotaan gereja dipelihara dalam gereja ini, amen. Haleluya. Lepas itu kita mesti disiplin gereja mesti dilaksanakan dalam gereja. Kita tidak berkompromi dengan dosa, betul ansur dengan dosa, amen saudara. Di dalam kumpulan kita dan kehidupan kita, amen. Sebab upah dosa adalah maut. Kita tak mau melihat satu jiwa pun ia akan pergi ke api neraka itu. Kamu ingat perumpamaan 100 domba itu? Dan Tuhan Yesus katakan, 1 domba yang hilang itu, tinggalkan 99 itu dan mencari yang satu yang hilang itu. Betapa prinsip Tuhan, karena Tuhan mau melihat semua orang diselamatkan. Amen. Kawan kamu jemput datang gereja, bawa mereka, pelihara mereka, jaga mereka. Kalau mereka tak datang gereja itu lain cerita, terpulang. Kita berusaha. Kalau memang saya tag saya punya, kamu mau datang gereja nanti saya ambil, kamu mau datang gereja nanti saya bawa. Sampai begini hati saya untuk domba-domba saya. Karena saya mau mereka satu hari diselamatkan dalam Tuhan, amen. Adakah kita memiliki beban sebenarnya dalam pelayanan kita? Kalau ada satu domba yang hilang, kita akan mengejar dia, menangkap dia. Walaupun ke lubang mungkin labuah. Makanya dombanya nakal. Labuah mungkin yang pergi ke lembah-lembah yang dalam pun kita ambil dia. Boleh saudara? Walaupun lembah itu ada sungai kecil sempit kah, masuk saja, ambil dia. Amin. Inilah hati Tuhan, amin. Mari kita berdiri pada pagi ini, kita serahkan firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Haleluya.